Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo. Ketika aku mengantar kepergian, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha.
kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa. Marilah dalam sikap hening, sikap meditasi, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha yang ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan. Putra-putri beliau, anak-anak beliau akan diingatkan tentang pengorbanan seorang ayah, tentang kasih sayang orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada, seorang ayah telah tiada, semoga dalam benak masing-masing diri putra-putri beliau bertekad ingin menjaga nama baik keluarga sebagai balasan atas kebaikan dan pengorbanan dari orang tua kita yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderit jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, putra putri, cucu beliau almarhum Bapak Sunoko Haryanto. Di masa kehidupan Sang Buddha pernah ada satu riwayat yang bisa jadikan satu pembelajaran bagi kita semua. Peristiwa itu hampir sama seperti yang dialami oleh keluarga saat ini. Pernah ada seorang pemuda baru saja ditinggal kematian oleh seorang ayahnya, sama seperti saat ini. Sebagai anak yang berbakti agar arwahnya itu masuk alam surga, alam bahagia, sudah menjadi keinginan dan harapan setiap orang, setiap agama apapun, hidup bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Demikian pula pemuda ini berharap orang tuanya yang baru saja meninggal masuk surga. Kemudian dia datang menghadap Sang Buddha. Setelah menghadap Sang Buddha, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk membawa minyak dan batu dan dibawa ke sebuah kolam. Setelah ketemu kolam, Sang Buddha menyuruh sekarang pemuda, lemparlah batu di dalam kolam dan menuang minyak di dalam kolam. Apa yang terjadi? Batu tadi tenggelam di kolam dan minyak tadi terapung di kolam.
Telah melihat batu tenggelam dan minyak terapung di kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, undanglah rohaniwan-rohaniwan dari berbagai agama yang kamu kenal untuk datang ke kolam ini untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah dari Sang Buddha itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi. Ya, kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam. Batu yang berat akan tenggelam di air, kemudian minyak yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula oh pemuda, sekiranya orang tuamu, ayahmu yang baru saja meninggal itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian, bersama pada kesempatan ini kita berdoa memohon, apabila secara pasti kita tidak tahu arwah dari orang tua kita yang baru saja meninggal itu berada di alam bawah atau alam atas, alam penderitaan atau alam kebahagiaan, secara pasti dia tahu. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak yang berbakti, seandainya orang tua kita saja baru saja meninggal setelah di alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mengangkatnya di alam surga, alam bahagia. Apakah bisa? Bisa. Ilustrasi tadi, bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Bisa caranya ditaruh perahu atau kapal, itu otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula doa-doa yang kita panjatkan dari kemarin, saat ini sampai besok, sampai ke kremasi pun, dalam rangka membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi orang tua kita yang telah meninggal. Yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan dan bakti kepada orang tua berguna dan bermanfaat bagi orang tua kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dalam beberapa hari ini sampai kremasi kita akan memohon berkah perlindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janji beliau mengatakan yang ke-18, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga dengan doa yang kita ucapkan, dengan bakti dari putra-putri beliau, apa yang menjadi harapan keluarga almarhum Bapak Sunoko segera menempati alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau, selain doa, keluarga kita lihat ya menghiasi peti ya dengan aneka macam bunga-bunga yang indah. Tentunya ini menambah dekorasi keindahan rasa hormat yang masih hidup kepada yang telah meninggal. Namun dibalik rasa hormat dengan aneka macam bunga-bunga yang dipasang di atas peti jenazah, namun sebuah pesan moral bagi kita semua yang melihat dan bagi para pelayat semua, dan khususnya bagi keluarga yang tinggalkan. Di dalam agama Buddha, bunga mempunyai makna ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang asli dapat kita amati, yang asli dipetik besok atau besok sore sudah layu. Kehidupan yang dijalani oleh seseorang pun demikian. Seseorang pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kudrati. Tanpa kecuali orang tua kita, orang yang kita sayangi pun juga mengalami ketidakkekalan. Terhadap orang yang kita kasih, yang kita cinta, kita berharap tidak berubah. Namun hukum alam berbeda, berbicara lain. Segala sesuatu adalah tidak kekal adanya.
Jadi kita melihat rangkaian bunga ini, di samping keindahannya, juga melihat makna yang terkandung dalam bunga tersebut, yaitu ketidakkekalan, ketidakabadian. Semakin kita sering menghayati dan merenungkan tentang ketidakkekalan alam semesta dan orang tua kita sendiri, semakin kita cepat menerima kematian dari orang yang kita cintai, kematian dari orang-orang yang ada di dekat kita. Kita ucapkan selamat jalan, semoga dengan dukungan doa dari putra-putri beliau, dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, arwah beliau segera menikmati alam bahagia benar-benar segera menjadi kenyataan. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga besar segera bisa menerima melepaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.